Dia lebih pintar bicara daripada aku. Saya kembali pada Daud lagi sedikit. Anak terbuang, anak tertolak. Adik-adik, khususnya kamu, lihat ayat itu. Mengharukan bukan? Mengapa Daud harus mengakui, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Jadi Daud itu anak yang gak diinginkan, anak yang dibuang, saudara. Papa mamanya gak suka. Dari mana kita tahu papa mama gak suka? Mazmur 51 adalah pengakuan Daud ketika dia ditegur Tuhan lewat Nabi Nathan. Dalam tradisi Yahudi, kalau ada seorang suami menuduh istrinya selingkuh, si suami tidak merasa melakukan apa-apa, kok istrinya hamil. Maka dalam pengadilan para imam tidak menemukan bukti-bukti kesalahan bahwa si istri selingkuh, tapi suami tetap ngotot, ini bukan anak. Maka seorang ibu yang dituduh seperti itu, sambil dia mengandung, jalan kemana-mana dan orang tahu, maka ibu harus berkata sambil pegang perutnya, nah, aku ini mengandung di dalam dosa. Karena bapakmu gak percaya kalau kamu itu anaknya. Maka nanti waktu aku melahirkan kamu, aku melahirkan engkau di dalam kesalahan. Istri mana mau menyimpan sebuah kehidupan yang gak diakui oleh suaminya? Betul tidak? Jadi bapaknya pun gak suka anak itu karena bapaknya nuduh kamu anak orang lain. Lah mamanya juga gak terima dituduh. Apalagi zaman Taurat, tidak boleh gugurkan kandungan, dirajam batu sampai mati si ibu itu. Maka selama dia mengandung, dia gak suka anak itu. Dan begitu lahir, dua-dua gak suka. Bisa bayangkan kalau anak lahir, ayah ibu gak suka, disayang gak anak ini? Gak akan disayang. Maka itu kalau saudara baca di dalam 1 Samuel, mulai pasal yang ke-14, 15, 16, kalau dibuka nanti di rumah, akan kelihatan sekali kalau Daud ini anak yang sangat gak diharapkan. Berapa bukti? Dengan ringkas saya tunjukkan ini. Jadi ini cara kita belajar. Sebetulnya, maaf, kalau kita mendengar kemarin malam tentang pengabratapan pasal 5, begitu banyak anak-anak yang gak punya bapak yang ditolak. Betul? Dititipkan neneknya, titipan omnya. Karena si mama gak mau terima, karena bapaknya pun gak ada. Jadi anak ini sesayang-sayangnya seorang tante atau om atau oma, maaf kalau saya pakai kalimat ini, merasa ini anak apa ini? Maaf, bisa ngerti kata itu? Nah, tolong saudara perhatikan, bagaimanapun kelahiran dan kejadian anak-anak itu, jangan pernah salahkan anak itu. Yang salah jelas orang tuanya. Betul tidak? Dan Tuhan pasti tetap punya potensi di hidup anak-anak itu. Maka itu kita harus urus anak-anak seperti itu. Waktu Samuel diberitahu oleh Yahweh, aku sudah waktunya cari pengganti Saul, maka Yahweh menyuruh Samuel ke Bethlehem. Jelas bukan? Dan jelas suara Yahweh ke rumah Isai. Nah, cuma Samuel gak tanya jelas yang mana yang dipilih. Ya udah, dia berangkat ke Bethlehem, datang ke rumah Isai. Coba renungkan, orang tua mana yang gak bangga dapat berita anaknya salah seorang yang akan jadi presiden? Bangga tidak? Bangga sekali. Maka Samuel memanggil ke-7 anak laki-lakinya. Satu persatu Samuel melihat Isai memamerkan anak-anaknya. 1 lewat, 2, 5, 6, 7. Tidak ada suara Yahweh sama sekali. Kira-kira kalau saudara itu Samuel, apa yang dipikir? Ayo cepat mikir. Ini 7 anak sudah keluar semuanya, nggak ada yang dipilih, si bapak diam saja. Ayo cepat, kalau saudara Samuel, kira-kira bagaimana? Apa reaksi kita pertama kali? Jangan-jangan Tuhan salah. Mungkin tetangganya Isai, tapi Samuel yakin Yahweh nggak mungkin salah. Maka Samuel menyatakan, mungkin aku yang salah dengar. Setelah timbang-timbang, nggak mungkin aku salah dengar. Jelas perintahnya, ke Bethlehem, rumah Isai. Kecuali ada Isai lain di situ. Mengerti maksud ini, saudara? Maka itu ketika Samuel sudah berpikir, dia langsung putuskan, tidak, Yahweh tidak salah, aku tidak salah. Yang salah bapak ini. Pasti nggak beres ini anak.
Waktu itu saudara baca 1 Samuel 16 menarik sekali. Begitu Samuel marah dengan pertanyaan yang nggak bisa dijawab karena dia juga masih ragu-ragu. Inikah anakmu semua? Pertanyaan yang ngambang dalam tata bahasa Indonesia. Kalau dia yakin, panggil yang lain. Karena dia ragu-ragu. Karena bapak ini kok aneh. Anak mau dipilih jadi presiden kok diam saja. Masih ingat ketika dibentak oleh Samuel dengan ancaman, kalau kamu tidak panggil aku nggak mau makan di sini. Bagi orang Yahudi, ada nabi datang nggak mau makan, berarti rumah itu nggak ada berkat. Lalu Yesaya berkata gini, ada. Nah, yang bungsu tapi, nah kata ini yang menarik di Alkitab, api, saudara luar biasa. Saya belajar ilmu jiwa atau psikologi, itu bukan di fakultas ilmu jiwa atau baca buku. Dari Alkitab ada pelajaran ilmu jiwa yang hebat di Alkitab itu. Nah, apa artinya kalau bapak tidak menunjukkan anak bungsu ini? Dia paksa supaya dipilih dari salah satu dari 7 itu. Apa artinya? Ayo coba jawab. Artinya apa bapak ini? Kenapa dia nggak mau jujur kalau masih punya anak lagi? Artinya apa? Ayo coba jawab. Anak yang nggak dianggap. Jangan dia jadi presiden. Ngapain? Lebih baik kakak-kakaknya salah satu ini. Saudara, dari situ kita melihat bagaimana Daud itu terbuang. Sudah ditolak, dibuang lagi. Akhirnya dipanggil. Dan begitu Daud masuk, Papa langsung berfirman, dia. Kaget Yesaya. Anak ini yang gak dihitung sama sekali. Maka itu saudara, jangan pernah menolak anak-anak yang gak pernah salah dilahirkan. Orang tuanya yang salah. Bagaimana juga tetap ada potensi yang hebat dalam diri mereka. Dan kita harus tahu akan kebenaran itu. Sehingga kalau kita bisa mendapatkan anak-anak seperti itu. Anak-anak itu luar biasa. Saudara, saya cuma cerita. Kami tidak diberi anak kandung oleh Tuhan. Kami pun tidak pernah minta, tidak pernah memaksa. Bahkan kami pun tidak pernah ke dokter buat kami. Enggak perlu. Kalau Tuhan mau kasih, biar kasih. Enggak juga tidak apa. Tuhan berikan kami anak-anak yang luar biasa. Dan anak-anak yang manggil saya dan istri saya papa mama. Itu sudah lebih dari 600 anak. Dan sebagian besar mereka adalah anak-anak yang terbuang. Jadi mereka sebagian besar sampai hari ini nggak tahu siapa orang tuanya. Salah satu contoh. Nanti tanggal 29. Saya akan mewisuda satu anak. Namanya Kay Runtuweni. Dan ini fam dari neneknya. Mereka ini 3 kakak beradik. Laki semuanya. Kandung. Karena wajah mereka mirip. Saya temukan mereka. Saya pertama ketemu kakak sulungnya. Di Lembang, Jawa Barat. Ketika saya ketemu, Roh Kudus bicara sesuatu. Saya berkati dia. Terus dia menangis. Waktu saya tanya, di mana orang tuamu? Dia nggak bisa jawab. Setelah itu, dia ngalami zaman Tuhan. Terus dia ngomong, dia takut-takut. Akhirnya dia manggil saya, Papa, saya nggak sendiri, saya punya 2 adik lagi. Ada di mana mereka? Dia sebut alamatnya. Di satu pulau, saya datangi. Adik nomor 2 ikut tante dari pihak mama. Adik bungsu ikut oma dari pihak papa. Waktu saya cari mereka, saya ketemu orang tuanya semua. Lalu mereka jelaskan, memang salah. Ya sudah. Katanya, papanya mereka 3 hidupnya di terminal. Saya cari. Hanya untuk meyakinkan. Saudara, ketemu. Sudah lebih 8 tahun kami urus mereka bertiga. Bapaknya saya kasih nomor telepon saya. Sampai hari ini bapaknya nggak pernah tanya anak itu jadi apa. Sekarang yang nomor 1 sudah jadi hamba Tuhan di Bali. Yang nomor 2 jadi pramugara Sriwijaya. Yang bungsu akan wisuda tanggal 29 ini. Ngerti contoh ini? Dan mereka orang-orang hebat. Jangan salahkan anak-anak, mereka nggak salah. Tanggal 31 wisuda 1 anak lagi. Dia master. Dia master di bidang pendidikan. Anak ini lebih hebat lagi. Dia tidak pernah tahu sampai siapa ayah ibu. Waktu dia mau menikah, dia menikah dapat kemenakan Bapak Togar Sianipar dari Badan Narkotika Internasional ini. Karena saya harus ketemu udahnya istilahnya. Nah, waktu saya ketemu dengan calon besan saya, jadi saya itu sudah melamarkan anak cukup banyak sekali. Maka keluarga Sianipar ini marah. Marah betul. Marah kepada saya, marah pada anak itu. Karena anak saya ini tiap kali ditanya oleh calon mertuanya, di mana orang tuamu? Dia jawab tidak tahu.
Nah, buat bapak ini anak